Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 10 Juni 2021, kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kualitas hidup keagamaan seseorang dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satunya lewat relasi dengan sesama. Bila ia sering berkata kasar, penuh amarah, dan terus bertengkar, maka ia tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Dari bacaan Injil yang baru kita baca, kita dengar dan renungkan bersama, Yesus menganjurkan agar kita berdamai dahulu dengan musuh dan dengan orang yang tidak kita sukai atau karena sesuatu. Artinya, hidup itu akan bebas dan layak di hadapan Tuhan jika kita saling memaafkan dan berdamai. Kedamaian diawali dengan diri sendiri, baru kemudian dengan sesama dan Tuhan. Tuhan sendiri ingin kita hidup damai, merdeka dalam kasih-Nya. Ia mengatakan juga, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Dan menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimanakah kita selama ini? Apakah kita telah memperjuangkan damai dalam hidup kita? Kita perlu bijaksana dalam bertingkah laku. Jangan sampai hubungan kita dengan sesama terputus karena tingkah laku kita yang kurang bertanggung jawab. Dan kita tahu bahwa Allah memanggil kita untuk hidup dalam damai dan dalam kebersamaan. Maka, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita
senantiasa diberi rahmat, damai, sejahtera. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini. Berikanlah kami hati yang lapang dan pikiran yang jernih, agar kami Engkau mampukan berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.